Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Handani Uno, mahasiswi semester 3, kelas B, Program Studi Pendidikan Biologi, jurusan Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Gorontalo. Nah, video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Edu Wisata Sumber Daya Hayati oleh Ibu Dr. Dewi Wahyuni Kabaderan SPD MSI. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai konsep eduwisata dalam pembelajaran biologi. Nah, apa itu implementasi dan konsep eduwisata dalam pembelajaran biologi? Pembelajaran biologi adalah suatu pembelajaran tentang kehidupan, tentang makhluk hidup, sedangkan eduwisata adalah suatu kegiatan perjalanan yang bertanggung jawab terhadap sumber daya alam yang dikunjunginya, termasuk di sini adalah makhluk hidup dan pengelolaan lingkungan. Untuk menikmati kehidupan sebagai daya tarik ekowisata, maka diperlukan suatu jembatan, yaitu interpretasi. Ilmu ekowisata mempelajari kehidupan, diantaranya kegiatan yang bertanggung jawab terhadap yang pertama sumber daya alam, yang kedua lingkungan yang dikunjunginya. Di mana untuk bisa bertanggung jawab maka diperlukan yang pertama pemahaman, yang kedua pengetahuan yang benar tentang sumber daya alam yang didatanginya. Terutama untuk sumber daya biologi mulai dari dasar laut ke gunung dan bagaimana kehidupan makhluk hidup yang ada di lingkungan yang didatanginya. Pembelajaran biologi yang selama ini intinya menyampaikan pengetahuan tentang kehidupan, maka hal itu merupakan dasar yang kuat dalam mengembangkan ekowisata. Demikian juga untuk pengelolaan lingkungan. Maka dalam pembelajaran biologi diperlukan suatu cara yang menarik serta selalu melakukan praktik di lapangan. Hal ini berhubungan dengan pendidikan lingkungan hidup yang salah satu caranya dengan memberikan pendidikan yang menyenangkan, di mana ekowisata ini merupakan suatu cara yang strategis untuk mengemban ilmu biologi, di mana dengan adanya perjalanan yang dilakukan dalam ekowisata ini, maka seseorang atau kelompok dapat mengetahui bagaimana kekayaan alam yang ada di Indonesia maupun di seluruh dunia. Beberapa konsep dasar tentang ekowisata atau eduwisata. Yang pertama ada natural based atau berbasiskan alam. Yang kedua ada ecologically sustainable atau keberlanjutan ekologis. Yang ketiga ada environmentally educative atau pendidikan lingkungan. Yang ketiga bermanfaat untuk masyarakat dan kepuasan wisatawan. Nah, yang pertama ada natural based, yaitu keberhasilan pada lingkungan alam dengan fokus pada objek-objek biologis, fisik maupun budayanya. Yang kedua ada ecologically sustainable atau keberlanjutan ekologis. Diharapkan di sini walaupun ada kegiatan ekowisata, tetapi semua fungsi lingkungan baik biologis, fisik maupun sosial tetap berjalan dengan baik. Walaupun didasari bahwa suatu tempat yang sudah didatangi manusia itu mesti berubah, tetapi perubahan-perubahan itu dijamin tidak mengganggu fungsi ekologis di kawasan tersebut. Yang ketiga ada environmentally educative atau pendidikan lingkungan. Karakteristik pendidikan lingkungan merupakan unsur kunci yang membedakan ekowisata dengan berbagai bentuk wisata alam. Ekowisata yang menarik orang yang ingin berinteraksi dengan lingkungan dalam rangka membangun pengetahuan, kepedulian, dan apresiasi mereka terhadap lingkungan. Ekowisata diharapkan dapat mengajak wisatawan untuk melakukan kegiatan yang positif terhadap lingkungan. Kelima ada kepuasan wisatawan. Kepuasan akan dapat dicapai apabila segala sesuatu yang ditawarkan sesuai dengan kenyataan yang diperoleh oleh wisatawan. Bahkan kalau bisa melebihi, jangan sampai wisatawan merasa dibohongi karena sesuatu yang ditawarkan tidak ada atau sangat jauh dari yang diharapkan. Kepuasan wisatawan akan sangat berpengaruh akan ketahanan industri ekowisata dalam rangka yang panjang.
Selanjutnya, pembelajaran biologi dalam menunjang ekowisata. Orang yang mengikuti kegiatan ekowisata akan pulang dengan penuh makna apabila ketika melakukan ekowisata mendapatkan pemahaman tentang alam yang dikunjungi dengan lengkap. Salah satu yang harus dikuasai untuk bisa menjelaskan adalah pengenalan jenis atau spesies, kemudian pengenalan morfologi, gunanya, serta bagaimana kehidupan spesies tersebut. Ilmu-ilmu tersebut sebenarnya bukan hal yang baru dalam pembelajaran biologi, namun bagaimana pembelajaran itu menjadi menarik, sehingga mahasiswa yang mengikuti lebih mengerti dan memahami serta dapat mengekspresikan pengetahuan kepada orang lain. Karena dalam ekowisata, kita semua diajak untuk wisata bertanggung jawab, artinya bertanggung jawab terhadap sumber daya yang kita datangi. Terima kasih. Demikian penjelasan mengenai konsep ekowisata dalam pembelajaran biologi. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.